Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Guru Muda masih membahas mengenai latihan soal SKB untuk formasi guru SD dengan kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional materi pokok bahasa Indonesia, yaitu menguasai substansi dan metodologi dasar keilmuan bahasa Indonesia yang mendukung pembelajaran bahasa Indonesia di SD atau MI. Teman-teman silahkan bagi yang belum mengerjakan tryoutnya bisa dikerjakan dulu dengan mengklik link yang sudah kami sediakan di kolom komentar. Juga bagi teman-teman yang belum melihat video-video yang lain, silahkan melihat video-video tersebut di link yang ada di atas sebelah kanan ini, atau melihat playlist yang ada di channel Guru Muda. Di sana ada sekitar 18 video mengenai pembahasan SKB formasi guru kelas disertai dengan soal latihan atau tryoutnya di kolom komentar. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu karena ke depan masih akan Guru Muda bahas mengenai latihan soal SKB formasi guru kelas. Baik, kita mulai untuk nomor 1. Berikut ini contoh prosa yang termasuk sastra klasik. A. Roman, B. Fabel, C. Legenda, D. Hikayat. Pembahasan. Sastra modern termasuk di dalamnya prosa baru yang mencakup roman, novel, novel populer, dan cerpen. Sastra klasik termasuk di dalamnya yaitu prosa lama yang mencakup cerita rakyat, dongeng, fabel, epos, legenda, mitos, cerita jenaka, cerita pelipur lara, sage, hikayat, dan silsilah. Jawaban yang tepat adalah A, yaitu roman. Karena yang ditanyakan adalah contoh prosa yang termasuk sastra klasik. Baik, kita ke soal nomor 2. Alur di mana mulai terjadinya pertentangan antara pelaku terjadi pada tahap A. Eksposisi, B. Konflik, C. Komplikasi, atau D. Klimaks. Pembahasan. Ada 5 tahap alur. Yang pertama, tahap perkenalan atau eksposisi adalah tahap permulaan suatu cerita yang dimulai dengan suatu kejadian, tetapi belum ada ketegangan. Ini biasanya adalah perkenalan para tokoh, reaksi antar pelaku, penggambaran fisik, atau penggambaran tempat. Tahap yang kedua merupakan tahap pertentangan atau konflik, yaitu tahap di mana mulai terjadi pertentangan antara pelaku-pelaku, yaitu titik pijak menuju pertentangan selanjutnya. Kemudian yang ketiga adalah tahap penanjakan konflik atau komplikasi, adalah tahap di mana ketegangan mulai terasa semakin berkembang dan rumit. Jadi nasib pelaku semakin sulit diduga, serba samar-samar. Dan tahap yang keempat merupakan tahap klimaks, adalah tahap di mana ketegangan mulai memuncak. Ada perubahan nasib pelaku sudah mulai dapat diduga. Kadang dugaan itu tidak terbukti pada akhir cerita. Dan tahap yang kelima merupakan tahap penyelesaian, adalah tahap akhir cerita. Pada bagian ini berisi penjelasan tentang nasib-nasib yang dialami tokohnya setelah mengalami peristiwa puncak itu. Ada pula yang penyelesaiannya diserahkan kepada pembaca. Jadi akhir ceritanya menggantung tanpa ada penyelesaian. Nah, yang ditanyakan tadi adalah tahap di mana mulai terjadi pertentangan antar pelaku. Sehingga jawaban yang tepat adalah B, yaitu tahap konflik. Tahap yang ketiga. Baik, kita mulai ke nomor 3. Alur sebuah prosa di mana cerita yang disampaikan diutarakan mulai dari awal sampai masa kini dan masa yang akan datang dinamakan alur maju, B. alur mundur, C. alur sampuran, atau D. alur mengambang. Pembahasan. Ada 3 macam-macam alur. Yang pertama adalah alur maju,
yaitu peristiwa-peristiwa diutarakan mulai awal sampai akhir atau masa kini menuju masa yang akan datang. Yang kedua adalah alur mundur atau sorot balik atau flashback, adalah peristiwa-peristiwa yang menjadi bagian penutup diutarakan terlebih dahulu atau masa kini, baru menceritakan peristiwa-peristiwa pokok melalui kenangan atau masa lalu salah satu tokohnya. Dan yang ketiga adalah alur gabungan atau campuran. Ini merupakan peristiwa-peristiwa pokoknya yang diutarakan. Dalam pengutaraan peristiwa-peristiwa pokok, pembaca diajak mengenang peristiwa-peristiwa yang lampau, kemudian mengenang peristiwa pokok yang dialami oleh tokoh utama lagi. Jadi, tadi yang ditanyakan adalah alur yang diutarakan dari awal sampai masa kini dan masa yang akan datang. Sehingga jawaban yang tepat adalah alur maju. Atau jawaban yang A. Nomor 4. Mengubah sebuah puisi menjadi prosa dengan cara menambah sejumlah kata pada puisi sehingga kalimat dalam puisi mudah dipahami, yaitu ciri dari A. Parafrase terikat, B. Parafrase bebas, C. Parafrase maju, atau D. Parafrase mundur. Pembahasan. Jenis parafrase yang pertama adalah parafrase terikat, yaitu mengubah puisi menjadi prosa dengan cara menambahkan sejumlah kata pada puisi sehingga kalimat-kalimat puisi mudah dipahami. Seluruh kata dalam puisi masih tetap digunakan dalam parafrase tersebut. Yang kedua adalah parafrase bebas, yaitu mengubah puisi menjadi prosa dengan kata-kata sendiri. Kata-kata yang terdapat dalam puisi dapat digunakan, dapat pula tidak digunakan. Setelah kita membaca puisi tersebut, kita menafsirkan secara keseluruhan, kemudian menceritakan kembali dengan kata-kata sendiri. Jawaban yang tepat adalah jawaban yang A, parafrase terikat. Baik, kita lihat tadi soalnya yang ditanyakan adalah mengubah puisi menjadi prosa dengan cara menambah sejumlah kata pada puisi. Jadi yang tepat adalah parafrase terikat. Soal berikutnya, perhatikan pernyataan berikut. 1. Menulis ulang puisi dengan bentuk prosa. 2. Baca puisi berulang-ulang hingga paham. 3. Tambahkan kata atau tanda baca sesuai dengan pemahaman dengan tanda kurung. Urutan yang benar dalam membuat parafrase puisi menjadi prosa adalah A. 1, 2, 3, B. 2, 3, 1, C. 2, 1, 3, atau D. 1, 3, 2. Pembahasan. Ya, jika kita lihat, kita bisa menyusun langkah-langkah tersebut menjadi seperti ini. Ya, langkah-langkah dalam membuat parafrase prosa dari puisi yaitu yang pertama, kita harus membacanya, ya, membaca puisi itu berulang-ulang hingga paham. Kalau sudah, yang kedua adalah menulis ulang puisi dalam bentuk prosa. Dan yang terakhir, tambahkan kata atau tanda baca sesuai dengan pemahaman dengan tanda kurung. Sehingga jawaban yang tepat adalah jawaban C, 2, 1, dan 3. Soal berikutnya. Pada suatu sore datanglah 3 anak kecil ke Salemba dalam langkah malu-malu. Mereka menyerahkan sebuah karangan bunga yang berpita hitam. Karangan bunga itu diserahkan sebagai tanda ikut berduka cita terhadap kakek mereka. Orang yang mereka anggap kakak, yang telah ditembak mati pada siang hari itu. Sudut pandang prosa di atas adalah A. Orang pertama, B. Orang kedua, C. Orang ketiga, D. Orang keempat. Pembahasan. Sudut pandang suatu sastra dikenal dengan 2 sudut pandang. Yang pertama adalah sudut pandang orang pertama,
yaitu menceritakan suatu cerita sehingga penulis seperti menulis tentang dirinya dan biasanya banyak kata aku. Dan yang kedua adalah sudut pandang orang ketiga, yaitu penulis menceritakan seseorang dalam tulisannya dan biasanya disebut suatu nama atau kata ungkapan lain seperti mereka. Nah, di sini tadi dalam soal disebutkan kata-kata ini ya, mereka menyerahkan ya. Kemudian nih kakak mereka. Jadi di sini adalah menggunakan sudut pandang orang ketiga. Kalau sudut pandang orang pertama bukan kata mereka, tapi biasanya adalah menceritakan dirinya sendiri. Kata gantinya adalah aku dan lain sebagainya, saya. Jadi yang tepat merupakan sudut pandang orang ketiga, jawaban C. Nomor 7. Pendekatan yang dipakai untuk mengapresiasi sebuah drama yaitu dengan membandingkan tiap-tiap kesatuan peristiwa sehingga sampai pada suatu kesimpulan bagaimana cerita atau ide yang hendak disampaikan disebut A. Pendekatan segi fungsi, B. Pendekatan derajat peristiwa, C. Pendekatan terhadap tema, atau D. Pendekatan dari sudut gaya. Pembahasan. Berdasarkan teori-teori yang dijelaskan sebelumnya untuk mengapresiasi sastra drama, ada beberapa pendapat yang dapat dilakukan untuk mengapresiasi sastra drama. Menurut Hamidi, pendekatan tersebut dapat dilakukan dalam segi yang pertama, dari segi fungsi. Hal ini biasanya dihubungkan dengan peranan yang dapat dimainkan oleh drama dalam masyarakat. Yang kedua, pendekatan derajat peristiwa. Pembahasan ini berhubungan dengan alur, yaitu dalam bentuk bagaimana derajat peristiwa tersebut, seperti eksposisi, komplikasi, krisis, sampai kepada penyelesaian. Dan yang ketiga, pendekatan terhadap tema. Dalam hal ini, kita dihadapkan kepada perbandingan tiap-tiap kesatuan peristiwa, sehingga sampai kepada suatu logika atau kesimpulan bagaimana citra atau ide yang hendak disampaikan. Dan yang keempat, pendekatan terhadap drama yang berkaitan dengan segi aliran karya sastra, misalnya realisme, naturalisme, dan ekspresionisme. Yang kelima, pendekatan dari sudut gaya. Pembahasan ini menyangkut bagaimana perkembangan sistematika bangun drama itu dengan kaitannya terhadap pantulan gaya yang hendak diperlihatkan kepada pembaca. Jadi yang dimaksud di dalam soal ya tadi, pendekatan yang dipakai untuk mengapresiasi sebuah drama dengan membandingkan tiap-tiap kesatuan peristiwa itu adalah pendekatan terhadap tema. Jawaban yang tepat adalah C. Kita ke nomor 8. Perhatikan langkah-langkah berikut ini. 1. Tentukan objek atau tema yang akan dideskripsikan. 2. Mengumpulkan data dengan mengamati objek yang akan dideskripsikan. 3. Menyusun data tersebut ke dalam urutan yang baik. 4. Menguraikan kerangka karangan menjadi deskripsi yang sesuai dengan tema yang ditentukan. 5. Tentukan tujuan. Langkah menyusun paragraf deskripsi yang benar adalah A. 1, 5, 2, 3, 4, B. 1, 5, 4, 3, 2, C. 1, 5, 3, 2, 4, atau D. 1, 3, 4, 2, 5. Pembahasan. 5 langkah dalam menyusun paragraf deskripsi. Yang pertama, tentukan objek atau tema yang akan dideskripsikan. Yang kedua, tentukan tujuan. Yang ketiga, mengumpulkan data dengan mengamati objek yang akan dideskripsikan. Yang keempat, menyusun data tersebut ke dalam urutan yang baik. Yang kelima, menguraikan kerangka karangan menjadi deskripsi yang sesuai dengan tema yang ditentukan. Jawaban yang tepat adalah A. Urutannya 1, 5, 2, 3, dan 4.
Nomor 9, perhatikan karakteristik berikut. 1. Menentukan tema atau amanat apa yang akan disampaikan. 2. Menetapkan sasaran pembaca. 3. Merancang peristiwa-peristiwa utama yang akan ditampilkan dalam bentuk skema perkembangan dan akhir cerita. 4. Memerinci peristiwa-peristiwa utama ke dalam detail-detail peristiwa sebagai pendukung cerita. 5. Menyusun tokoh dan perwatakan serta latar dan sudut pandang. Karakteristik di atas adalah pengembangan dari paragraf. A. Narasi. B. Deskripsi. C. Ekspositori atau D. Sudut pandang persuasif. Pembahasan dari 5 karakteristik dalam soal ya. Ini merupakan ciri wacana atau paragraf dari narasi. Atau jawaban yang tepat adalah A. Nomor terakhir. Membaca jenis ini biasanya dilakukan seseorang demi kesenangan. Membaca bacaan ringan yang mendatangkan kesenangan, kegembiraan sebagai pengisi waktu senggang. Berdasarkan karakteristik di atas, kegiatan tersebut termasuk ke dalam membaca jenis A. Membaca survei, B. Membaca sekilas, C. Membaca dangkal, atau D. Membaca nyaring. Ada jenis membaca berdasarkan karakteristiknya. Yang pertama adalah membaca nyaring, adalah kegiatan membaca dengan menyuarakan tulisan yang dibacanya dengan ucapan dan intonasi yang tepat agar pendengar dan pembaca dapat menangkap informasi yang disampaikan oleh penulis, baik yang berupa pikiran, perasaan, sikap, ataupun pengalaman penulis. 2. Membaca dalam hati adalah kegiatan membaca yang dilakukan dengan tanpa menyuarakan isi bacaan yang dibacanya. 3. Membaca ekstensif adalah membaca secara luas. Objeknya meliputi sebanyak mungkin teks dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Membaca ekstensif meliputi yang pertama ada membaca survei, adalah kegiatan membaca untuk mengetahui secara sekilas terhadap bahan bacaan yang akan dibaca lebih mendalam. Kegiatan membaca survei merupakan pendahuluan dalam membaca ekstensif. Kemudian yang kedua ada membaca sekilas, adalah membaca cepat yang kegiatan ini mengandalkan kecepatan gerak mata dalam melihat dan memperhatikan bahan tertulis yang dibacanya dengan tujuan untuk mendapatkan informasi secara cepat. Dan kemudian yang ketiga adalah membaca dangkal. Pada hakikatnya tujuannya untuk memperoleh pemahaman yang dangkal yang bersifat luaran, yang tidak mendalam dari suatu bahan bacaan. Membaca jenis ini biasanya dilakukan seseorang demi kesenangan, membaca bacaan ringan yang mendatangkan kesenangan, kegembiraan sebagai pengisi waktu senggang. Kemudian jenis membaca yang keempat adalah membaca intensif atau intensive reading, adalah membaca dengan penuh penghayatan untuk menyerap apa yang seharusnya dikuasai. Yang termasuk dalam membaca intensif adalah membaca telaah isi dan membaca telaah bahasa. Dan yang ditanyakan tadi adalah membaca yang digunakan untuk mendatangkan kesenangan atau kegembiraan sebagai pengisi waktu luang. Sehingga yang tepat adalah membaca dangkal atau C. Membaca dangkal ini merupakan bagian dari membaca ekstensif. Terima kasih teman-teman yang telah menyimak video ini, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe jika teman-teman ingin mendapatkan latihan-latihan soal berikutnya khususnya untuk formasi guru SD, dan semoga dimudahkan prosesnya untuk mencapai tujuan sebagai ASN. Bagi teman-teman yang merasa ada sesuatu yang salah, silahkan dikoreksi, atau ada saran juga silahkan juga dicantumkan dalam kolom komentar. Jangan lupa like video ini, share ke teman-teman yang membutuhkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.